Halo, selamat datang semua kembali bersama saya Faris Yudza Gifari, farisyudza.com, SEO dengan praktik dengan praktik lebih dari 4 tahun pengalaman dan hobi bermain sepak bola. Pada sesi kali ini, saya akan membahas kelebihan SEO untuk keberlanjutan bisnis. Atau pada tepatnya sih kelebihan SEO aja sih. Jadi kenapa sih SEO ini adalah kanal digital marketing itu yang sustainable, efisien, dan investasi aset jangka panjang yang setidaknya wajib dimiliki untuk beberapa bisnis. Kenapa SEO itu kanal yang sustainable atau tahan lama ya? Jadi kalau kita mau analogiin, SEO itu kayak investasi aset digital. SEO itu membangun fondasi digital jangka panjang, beda dengan iklan berbayar yang efeknya langsung berhenti ketika budgetnya di stop. Jadi kalau udah di stop, ya udah kita nggak dapat hasil apa-apa kalau di ads. Sementara kalau estimasi SEO itu kalau kita invest nanti akan kita tumpuk dan nilainya akan datang secara konsisten. Ya nanti ya analoginya kayak kita nanam pohon sih. Jadi nanti kita tinggal metik aja buahnya. Terus SEO juga adalah solusi dari pertumbuhan organik traffic, di mana kalau kita punya kanal pemasaran yang tumbuh eksponensial, akhirnya ini bisa jadi sumber air atau oasis bagi bisnis, terutama pada saat kondisi ekonomi itu lagi gak menentu, sehingga mau nggak mau budget dari ads itu bisa dipotong atau bahkan ya dipangkas secara besar-besaran ya bahkan yang pernah saya alamin nggak ada budgetnya sama sekali misalnya kena restrik. Nah, terus apa aja emang kelebihannya lagi? Terus juga ada traffic organik, itu bebas yang biaya per klik. Jadi beda dengan Google Ads di mana kita membayar untuk dapat klik. Nah, di sini klik dari SEO itu gratis. Ya, secara organik kan, nama juga organik. Terus juga Google kan jalan 24/7, jarang error juga. Ya, kalaupun sekalinya error sih ya langsung jadi berita. Karena itu jadi kayak buka 24 jam. Terus kalau dihitung secara CAC ya, ini metriknya ads Customer Acquisition Cost. Cara jangka panjang itu SEO akan lebih murah. Kelihatan lebih mahalnya hanya di awal aja, tapi nanti ketika udah lama dioptimasi, lama-lama CAC-nya makin murah. Terus audiensnya juga punya niat yang lebih kuat juga sama lebih jelas karena kalau orang udah mau nyari suatu informasi berarti dia udah punya niat dalam hatinya, udah punya tujuan. Beda dengan medsos yang tipikal orangnya scrolling santai aja, dia nggak ada tujuan apapun biasanya. Nah, kalau channel Google tuh punya beban kognitif dan niat beli juga lebih tinggi. Terus ini juga termasuk kredibilitas bisnis dan mesin pencari nggak cuma satu. Nah, kalau kita bisa listing di Google, itu kan nggak ada sponsor sama ad-nya ya. Kalau SEO organik, ini kepercayaannya dari mesin, algoritma. Nah, terus juga kita pernah nggak sih ngeliat bisnis yang nggak ada di Google, itu bikin kepercayaan turun kan ya. Ini betul nggak sih bisnisnya ada gitu. Terus mesin pencari itu nggak cuma Google ya. Ada Bing, Yahoo, DuckDuckGo, bahkan sekarang ada LLM ya. Dan bukan search engine juga sih itu, AI search juga, search aja bilangnya. Nah, kalau saya sendiri, saya itu masih juga di Bing. Bahkan sampai ke Brave waktu saya mau cobain. Ya, intinya sih search engine jangan lihat di Google doang sih, yang lain juga dimaksimalkan. Nah, terus fleksibilitas juga untuk semua stack panel. Jadi, SEO itu bisa disesuaikan juga, mau itu untuk tofu, terus untuk mofu, bofu, gitu-gitu. Misalkan kalau tofu pakai pendekatannya pakai blog post, sementara mofu pakai testimoni, sementara kalau bofu ya pakai landing page yang one page aja, bottom funnel. Nah, terus juga kita bisa bersaing sama brand besar, setidaknya di search ya. Misalnya nih, kalau aku di kesehatan saingannya sama lo dokter, terus kalau saingannya sama investor bisa sama Investopedia kayak gitu. Nah, ini peluang nih bagi UMKM atau bisnis menengah atau bisnis kecil itu untuk bertarung secara adil dan tentunya bisa head to head langsung dengan korporasi raksasa atau di halaman utamanya Google. Bahkan kalaupun kita beruntung atau memang dikasih kesempatan sama algo, ya kita bisa menang atau di atas dari brand besar, bahkan bisa dapat mention dari Google Overview. Nah, itu adalah salah satu contoh kemenangan kecil yang bisa didapat dari SEO. Tapi tetap jangan lupa brandingnya ya, karena branding itu taruh juga ke klik ya, orang juga nggak akan ngeklik situs yang nggak mereka percayakan. Nah,
Yang paling ini sih memang sustainable sih. SEO itu bisa bertahan lama dengan catatan kita nggak pakai teknik black hat. Selama tidak menggunakan teknik yang mengakali mesin pencari atau black hat, terus rajin melakukan refresh konten, harusnya peringkat SEO atau visibilitas di mesin pencari itu cenderung lebih stabil. Bahkan gak cuma datengin pengunjung, itu sampai datengin prospek dan bahkan revenue secara konsisten. Terus daya tahan konten evergreen di mana artikel itu bisa bermutu tinggi, itu menjadi pengguna yang akan terus dibaca dan dicari selama bahkan bertahun-tahun selama tidak ada update pada ilmunya. Terus setiap ada halaman baru itu ada hasil digital yang bertambah. Tiap halaman yang terindeks, baik adalah pancingan baru untuk menjaring prospek secara bertahap. Jadi dari tofu ke mofu ke bofu. Semua ada stage-nya dan bisa diatur sesuai dengan halaman yang kita bikin. Jadi pada intinya adalah kelebihan dari SEO adalah sebagai berikut. Traffic organik, organik atau gratis. Jadi kayak ada PPC, nggak ada bayar terlambat kliknya. Tapi usaha untuk mendapatkannya harus optimasi itu jelas bayar ya. Yang nggak bayar itu adalah kliknya. Terus juga kalau SEO itu nyala 24/7, kecuali kalau Google mati atau mesin pencari lain mati, CAC-nya lebih murah daripada kalau dihitung dari jangka panjang. Makin lama CAC-nya makin murah. Terus juga audiensnya punya niat yang jelas. Terus merupakan simbol kredibilitas, ya berarti dipercaya mesin mencari dan pencari sebagai user. Dari itu user ya. Terus juga search engine nggak cuma satu, ada Bing dan cerita lainnya. Terus juga bisa dipakai untuk strategi untuk pendekatan berbagai dari funnel, mulai dari yang awareness, konversi, konsiderasi, dan lain sebagainya. Terus kita bisa head to head juga dengan brand besar, bahkan UMKM tuh bisa geser brand besar. Contohnya kalau di lokal SEO ya, ya kalau kita menang di jarak dengan brand besar ya kita masih bisa ranking lebih bagus. Terus hasilnya tahan lama dengan catatan tidak pakai teknik yang mengakali mesin mencari. Dan lagi, ya SEO itu relevan di bisnis yang tipenya B2C maupun B2B. Nah, pengalaman saya di B2B, sorry di B2C, itu bisa guide pelanggan langsung datang ke toko dan akhirnya dia beli. Jadi itu dapatnya revenue dari SEO. Di B2B sendiri itu juga bisa. Jadi ini kita carinya adalah stakeholder, di mana dia misalnya cari kebutuhan untuk bisnisnya atau karyawannya. Misalnya butuh aplikasi untuk absen, atau butuh aplikasi untuk catat pengeluaran kantornya, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah yang targetnya pebisnis. Misalkan penyedia latihan karyawan itu juga bisa, lebih to Dan ini pasti orang-orang juga cari di Google juga sih, dan juga cari di mesin mencari. Jadi SEO ini cukup worth it di baik itu B2C maupun B2B, terutama di di bagian konsiderasi sama awareness. Jadi yakin nih setelah tahu kelebihan SEO yang sudah dijelaskan, nggak mau pakai SEO. Nah, jadi anggapan aja lah SEO itu adalah satu investasi yang terbaik untuk bisnis. Apalagi pada saat di era ekonomi yang lagi kurang, di mana kita harus kurangin budget ads. Jadi jangan lupa untuk investasi di SEO ya. Nah, kalau Anda ingin tahu apakah bisnis punyamu ini worth it untuk pakai SEO atau enggak, bisa konsultasi sama saya. Bisa hubungin kontak yang ada di website saya. Semoga nanti ada kabar baik. Semoga ilmu ini juga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa ya untuk optimasi SEO.